Bahkan pernah tidur di kuburan Cindewelang. Ngapain ta? Iya karena saya hobi di situ, saya nggak kenal. Saya hanya kenal kalau misalkan saya tidur di kuburan akan dapat sesuatu yang hebat. Nomor-nomor. Nomor, kadang-kadang dapat batu. Oh dulu. Dulu, saya pokoknya kepingin sholat di Masjid Agung terus. Oh. Ketemulah almarhum Kiai Nawawi Nawawi Denci. Denci Al-Hafiz. Mau nemuin susah, pokoknya nekat. Terakhir aku cium dan aku pegang Kiai. Aku nak ikut Kiai. Oh kalau kalah tadi nak Ustadz ganti? Iya. Kalah 300 Ustadz. Tadi ngomongnya nggak terlanjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cik Bice penonton setia Pal TV di mana berada? Tentunya kita balik lagi di program kesayangan, program Onca selama bulan suci Ramadan, tentunya dalam podcast Sirah. Tentunya podcast dan juga program persembahan dari Bang Sumsel Babel sesuai dengan judulnya pemirsa tentang Sirah, artinya perjalanan. Kita bakal ngobrol dan juga tahu lebih dalam lagi dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Hari ini Mang Cik Fikri alhamdulillah sudah bersama dengan Bapak Ustadz Haji Muhammad Muldolal SH. Wah, Muldolal. Kami pahamnya taunya cuman Ustadz Dul. Ustadz Dul. Rupanya syuting Studio 42. Ada jadi sendal 4 rakaat. 4 rakaat apa 3 rakaat? Ternyata yang benar 3 rakaat. Karena pada waktu saat itu yang ngajak mabuk. Sendal lah ketemu tadi. Sudahlah ketemu tapi pakai istri sekarang. Jadi pemirsa Pal TV di mana berada, sekarang kita sudah bersama dengan Ustadz Dul yang rupanya waktu Fikri syuting itu belum tahu. Jadi ada waktu itu pernah ngomong, Fikri kau syuting Studio 42 tentang babitan sendal itu sama polisi, sama Ustadz aja. Polisi, Ustadz. Nah, gitu. Lah jelas Ustadz bukan polisi. Iya. Rupanya baru tahu Ustadz Dul ini polisi. Dari tahun berapa Ustadz polisi? Polisi dari tahun 90. Oh dari tahun 90? 90 saya dulu dari Brimob, terus pindah ke Polda. Terus saat ini saya di Polresta, di Propam, di Paminalnya. Urusi polisi-polisi yang nakal, biar nggak nakal. Mantap. Jangan hanya siapa dulu teman kita yang sholat aja 4 rakaat maghrib itu nakal. Miku. Dan sekarang polisi-polisi yang tidak sholat media Islam kita ajak untuk benar. Benar. Nah ini saya jadi polisi di situ, jadi Ustadz di Propam. Jadi Ustadz juga. Tapi kalau saya ditanya, kita jadi Ustadz gemeter kita. Oh, apa? Karena gini, menurut guru saya almarhum Kiai Nawawi Denci itu ngajarin kita, Dul, yuk Kiai, pada saat lu kamu kenalan sama seseorang, tiba-tiba misalkan namanya Ahmad misalkan, kenalan nih Ustadz Ahmad, kamu senyumin aja. Tapi kalau dia bilang, siapa namanya Ahmad, insya Allah dia istiqomah. Nah itu kata guru saya. Jadi yang tidak menyebut dirinya sebagai ustaz. Ya, sama kayak gini, kalau kenalan kita ini siapa namanya Pak Haji Dul, nggak perlu kita jelasin enak Pak Dul gitu kan. Ya. Insya Allah yang tahu itu hanya Allah sama kita, dan itulah jaga istiqomah. Tentang tadi dia haji. Iya nggak perlu kita jelasin, karena antara sombong sama yang tidak sombong beda-bedanya tipis sekali. 4 kali dia haji, ditanya siapa namanya? Haji dulu. Kalau enggak ditanya, enggak dipakai hajinya dia marah. Nah itu kata beberapa ulama banyak. Apalagi kami MC pembawa acara. Tiba-tiba tidak galak naik sampai ditanya, ngapa tidak galak naik? Kalau lupa nyebut ke hajinya. Pakai undangan, enggak pakai haji enggak mau datang. Enggak mau datang, cuman gara-gara itu. Ya nanti itu tergantung kepada orangnya. Nanti kalau Fikri nanti rencana informasi mau nikah, amin. Kalau perlu orang yang belum haji ditulis haji aja. Minimal doa. Positif thinking aja kita dengan manusia. Jangan belanang tertulis haja. Nah itu yang celaka. Pokoknya intinya gini, selalu nunduk, rendah hati. Apa kata orang, menurut orang baik belum tentu menurut Allah itu baik. Benar. Tapi yakin kalau menurut Allah itu baik, insya Allah menurut semuanya makhluk itu baik. Benar. Itu baik. Sedikit sekali. Iya, Fikri juga lupa. Makanya kalau Fikri tadi manggil Ustadz, mudah-mudahan aku jadi Ustadz. Amin. Itu doa orang banyak, apalagi yang doa Fikri.
Benar. Pikir juga ini Ustadz nak ngucap ke selamat karena Ustadz Dul ini pemirsa baru terpilih dan juga dilantik ini sebagai Ketua Umum Lembaga Pembinaan Rumah Tahfiz Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa. Ini kebenaran Kapan nak sudah- ngerayokannya ini Tad? Ini sudah 2 tahun. Lalu tahun. Sudah 2 Berarti tahun ngerayokan saya ini perserinya Tad. dilantik oleh gubernur. Gubernur yang menurut saya is the best. Dia cinta Al-Quran. Pada saat itu dana dikeluarkan yang cukup lumayan dan di hotel yang di Raja Iya. Wali itu dengan anggaran yang menurut saya luar biasa. Jadi memang sudah juga jadi salah satu programnya tadi ya. Program beliau Satu desa. gubernur, satu desa, satu rumah takfis. Dan sekarang katanya melampaui batas Tad. Melampaui batas, insya Allah ada yang beberapa desa itu bukan cuma 1, bahkan ada yang 2, bahkan lebih. Luar biasa. Luar biasa itu. Jadi ketika Ustadz Dinjo amanah sebagai Ketua Umum Lembaga Pembinaan Rumah Tahfiz ini bersau Tad awalnya ditunjuk Saya- Pak Gubernur. Ada beberapa temen, nggak tahu dia ngejek atau dia memang ngetes atau memang bingung. Ngapa Tad ngomong apa? Kenapa yang ditunjuk Pak Modolan gitu? Kenapa nggak saya dalam hati? Ketemu di Masjid Agung juga beberapa ulama bilang, selamat ya Dindo, mudah-mudahan amanah. Iya. Terus aku pada saat habis sholat izinkan memperkenalkan diri. Ada beberapa guru yang di depan saya, ustadz, ulama, mungkin bingung kenapa harus saya ditunjuk. Iya. Saya berkeyakinan seorang ulama sekelas Kiai Nawawi Denji almarhum itu nunjuk kita, yakin sudah istikharah. Iya. Kenapa saya yang ditunjuk? Menurut saya, mereka bingung, saya sejatinya lebih bingung. Iya. Bahkan saya bilang pada saat saya terpilih, saya bilang innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa itu Tad? Nyebutnya itu. Seakan mati. Saya bisa mampu enggak gitu loh. Tapi saya berkeyakinan apa kata ulama, apa kata guru sekelas Kiai almarhum itu, saya harus siap sebagai orang muslim yang Aman. insya Allah saya harus taat. Saya ditunjuk ulama, saya siap dulu. Iya. Sama seperti saya jadi polisi. Apapun yang terjadi, pimpinan saya nunjuk apapun, saya penting siap dulu. Bahkan pernah tidur di kuburan Cinderlang. Iya karena saya hobi di situ, saya nggak kenal. Saya hanya kenal kalau misalnya yang pelaksanaan. Alhamdulillah kata ulama-ulama, oh ternyata ini kamu ditunjuk. Kenapa? Kalau ustadz yang ditunjuk salah satu golongan, misalkan ini dari golongan Muhammadiyah, siapa tahu nanti bentrok sama yang NU atau sama yang LDII. Iya. Tapi kalau yang ditunjuk yang jadi ketua takfisnya polisi, Iya. wong nak ngerasa nih takut polisi, ditangkapnya gitu. Mungkin seperti itu. Benar. Dan yakin beliau-beliau itu sudah istikharah. Saya bahkan pernah ngomong, Kiai setelah ini ajarin saya supaya kalau ngomong itu lembut. Apa kata beliau? Itu kurang keras. Jadi makanya kalau Kita tadi mikir saya kuat nih kalau tadi. ini salah satu ya kayak di Blitar lebaran gontok-gontokan lebaran, hari ini lebaran ada yang puasa. Sekarang saya bilang, lebarannya ikut pemerintah aja. Siapapun pemerintahnya tentunya sudah dipikirkan oleh beberapa ulama dan para pemikir, para cendekiawan yang hebat. Kenapa kita harus gembar-gembor? Pasti sudah dikaji terlebih dahulu. Sudah dikaji. Kita ikutin aja peraturan yang ada, insya Allah aman kita. Baik, jadi Ustadz dulu tadi pemirsa ngomong bahwa ketika dia jadi Ketua Umum Lembaga Pembinaan Rumah Tahfiz ini tadi, wong nak macak-macak ngeri karena Ngeri. polisi. Itu dulu pertama. Di polisi pun wong nak macak-macak juga ngeri. Karena Ngeri. ini Ustadz artinya apa Tad? Ketika kita punya profesi A dan B ini mereka saling menutupi, Iya. saling Betul. respect jadi mereka. Betul. Tapi ngomong-ngomong ini Tad, duluan Ustadz dulu jadi Ustadz atau duluan lah Ustadz nih jadi polisi ya? Pengen tahu pikir. Saya kan jadi polisi dulu. Oh jadi polisi dulu? Saya dulu polisi itu bisa dibilang polisi yang hobinya nyari, sorry ini ya,
Saya bahkan pernah tidur di kuburan Cindewelang. Ngapa itu? Iya karena saya hobi di situ, saya nggak kenal. Saya hanya kenal kalau misalkan saya tidur di kuburan akan dapat sesuatu yang hebat. Nomor-nomor. Nomor, kadang-kadang dapat batu. Oh dulu. Dulu saya memang bapak dan mbah saya seorang ulama, tapi ada mbah satunya lagi itu tokoh Sabto Darmo namanya, ilmu eling. Oh. Ingat ilmu eling itu? Saya belajar di situ. Bahkan saya nikah. Kalau saya ditanya istri saya punya anak satu itu saya belum sholat 5 waktu. Asal ada sholat, saya rapalnya juga nggak begitu. Saya kalau ditanya istri sudah sholat, Mas, saya bilang sudah, padahal belum. Saya sholat pertama kali di 2011. Pertama kali. Itu pun saya pas berangkat, alhamdulillah rezeki ada. Saya berangkat haji sama istri saya yang tercinta. Pada saat sebelum berangkat, saya bayar di 2008 ya, berangkatnya di 2011. Selalu disuruh imam. Di depan tempat sholat saya ditulis Arab itu ya. Saya bisa baca sih. Kan sholat jarang kan waktu itu. Ngapa Iya. pikir naik haji tiba-tiba? Bahkan istri saya dulu bilangnya gimana coba. Istri saya itu pada saat mau bayar bukan ke bank, yuk kita ke Depak Mas. Oh. Ngapa nak cerian apa gitu. Oh, baik. Woi Mas, astagfirullahaladzim katanya. Aku nak bayar haji, mendidih. Bayangin, orang yang biasa berguru kepada pohon, kepada batu, gitu tuh semakin di situ menurut kita semakin sakti gitu loh. Iya. Saya dulu disirap Cukopara bisa dibilang berani, kalau sekarang dibilang sakit. Dan dulu musuhnya yang orang-orang preman gitu loh. Ya sekarang musuhnya kita yang paling utama hawa nafsu. Nah disitulah polisi di tahun 2000. Tahun 90 saya jadi polisi, Tahun zaman itu saya di Brimob. Terus 2011 saya alhamdulillah berangkat haji. Setelah haji, saya pokoknya kepingin sholat di Masjid Agung terus. Oh. Ketemulah almarhum Kiai Nawawi Denci. Mau nemuin susah, pokoknya nekat. Terakhir aku cium dan aku pegang Kiai. Aku nak ikut Kiai. Karena tolong diajarin saya, selama ini saya nggak belajar. Aku ketemu Kiai itu, terus ayo ke rumahku diajak. Oh jadi responnya Bahkan waktu dulu itu langsung? memang ya, pas balik haji bahkan Kiai, gimana kalau aku ini dikubur hidup di pelataran Masjid Agung? Dikubur hidup? Iya kepengen saya. Karena gini, saya yang selama ini belajar tentang gaib. Oh. Nah tiba-tiba ketemu ulama. Bahkan salah satunya ada mantra yang namanya Hong wilaheng sego bawone langgeng tan kocapo, apal saya. Dengan berdampingan dengan ulama, salah satu contoh ini, ada kuda lumping yang di Jawa itu kita masukin dengan mantra, tapi seorang ulama baca ayat suci. Ternyata itu tidak bisa yang mantra ini mental dan berdampingan sejajar. Nah salah satu yang kita ambil dari pengalaman tersebut, oh ternyata ini loh, aku ditunjuk menjadi ketua takwis oleh beliau yang saat itu, supaya apa? Mampu berdiri tegak dengan adanya perbedaan. Setidaknya jangankan dengan orang yang ilmu eling, bahkan dengan yang non muslim pun kita rangkul, gitu loh. Yuk ini Indonesia, gitu loh saat ini. Saling menghormati akhirnya indah. Kalau nyari keadilan, misalkan keadilan, kita tanya kepada badan kita sendiri. Misalkan Fikri ini habis makan nasi padang yang pedes. Kalau nggak pedes mungkin nggak sakit perut kan? Benar. Sakit perut. Apa gara-gara Nah tiba-tiba mau BAB. Duluan mana? Mau sakit perut, habis makan tiba-tiba kepingin BAB. Nah itulah keadilan. Kalau kita nyari keadilan, tanya ke badan kita sendiri. Benar. Jadi tidak usah jauh-jauh dulu. Tidak usah jauh-jauh. Iya. Akhirnya alhamdulillah rumah takwis ini berdiri dan kata beberapa guru, oh ini loh kamu ditunjuk jadi ketua takwis. Ya saya, ya terima kasih. Aku diberi kesempatan untuk hidupku digunakan untuk agama. Intinya pokoknya terus berbuat baik. Oh kalau kalah tadi nggak usah ganti? Iya. Kalah 300 kan? Tadi ngomongnya lanjut.
Baik. Tapi kalau Ustadz mikir dengan cerita-cerita terdahulu, ketika Ustadz mikir bahwa yang tadinya ditanya sama bini lah sholat belum ngomong sudah. Ini kan mungkin ada rasa penyesalan Tat, dari kita ketika dalam posisi sekarang. Apalah Tat yang ngelipur ke hati ini mangko kita baca nyenang ke ataupun ngelupa ke masa lalu kita itu Oh, tadi. ternyata gini, perubahan hidup Iya. yang saya alamin ini mungkin 370 bukan 360 derajat lagi. Ini saya pada saat memperdalam ilmu yang menurut saya ilmu setan lah itu ya. Semakin saya berbuat maksiat itu perasaan semakin sakti. Iya. Tapi kehidupan saya zaman itu anak sakit, istri ngajak pisah, terus saya dapat duit, saya pernah jadi centeng judi, zaman itu bola ginting itu jadi salah satu centengnya saya. Terus saya kumpul preman dan musuh saya yang orang-orang preman itu. Preman juga Ustadz Preman dulu. Jadi kalau saya Nemen begojo ditusuk, Tat. woi saya ditujah biasa. Ah, Saya bener? ditujah ternyata yang koyak baju. Oh, kebal Tat. Waktu itu Masih ada bekas, Tat? nggak ada. Coba. Yang koyak itu bajunya gitu loh. Makanya saya bisa bilang ke teman-teman, pada saat kamu dalamin ilmu-ilmu itu kamu akan diuji dengan itu. Iya. Lah saat ini saya diuji karena kata ini lagi kalau menurut guru saya Kiai Nawawi ya salah satunya, kamu berbuat baik pun itu akan terus diuji. Ya. Bagaimana Bagaimana kalau kita berbuat yang buruk tadi? misalkan Fikri berbuat ini menjadi narasumber, menjadi artis diuji dengan mungkin datang perempuan cantik, ini ada cantik lagi gitu. Pikir mikirnya bukan ujian, anugerah. Anugerah. Kalau saya dipesen kayak gitu. Nah pada saat saya menjadi muslim yang taat, ujian saya sekarang apa? Menjadi ketua takfis. Menjadi ketua takfis itu setiap ke daerah saya disodorin proposal untuk sumbangan. Bagi saya ujian lagi. Bagaimana sikapi? Ujian ya nih. Ujian. Iya. Terus kota amal yang berjalan yang di kios minyak, di rumah makan. Itu kan program gubernur, satu desa satu rumah tahfiz. Itu ternyata banyak bodong. Oh. Banyak bodong. Dibuat-buat sama. Dibuat-buat ujiannya dikira, oh ini loh ketua tahfiz seperti itu. Kita mampu jelasin ke mereka. Misalkan mau nyumbang, lari aja ke masjid yang lagi bangun, nyumbang. Uang tadi ngomong, gawe Ustadz dulu Ya, jadi Ustadz ketua, mah dulu. itu. Iya, tapi dengan berangsur-angsur insya Allah nanti hilang. Karena kalau kota itu ternyata nggak ada isinya yang buat juga bosan. Kan gitu loh. Benar. Ujiannya seperti itu. Sama kayak diuji. Kok ketuanya nggak nyumbang? Saya itu gaji saya berapa? Saya bilang, salah satu mendirikan rumah tahfiz itu harus pertama ada guru. Iya. Gurunya kalau misalkan ini namanya rumah tahfiz penghafal Al-Quran, dia harus hafal Al-Quran. Kedua ada murid. Iya, ada guru ketik murid. Iya, percuma. Kamu nak di bawah pohon, nak di tengah lapangan, aman aja. Begitu itu yakin dan percaya, bermunajatlah, berdoa kepada Allah, insya Allah dikasih para donatur yang tidak disangka-sangka. Ini yang terjadi, banyak rekan-rekan kita baru ada niat, punya tanah, mungkin tanahnya bahkan tanah sengketa kan gitu. Ya. Kan. Aku mau mendirikan rumah takis. Belum lah ini, senyumin aja. Penting dia sudah niat yang baik. Niat baik. Niat baik. Ya itu yang terjadi saat ini numpuk di meja kami ini, kita pilah-pilah. Dan alhamdulillah Pak Gubernur juga support. Sudah 4.000 tadi ya? Katanya. Sudah 3.000 yang terdaftar ya. Iya. Saya tuh cuman target 3.500. Target dari Pak Gub. Mampu nggak 3.500? Insya Allah Pak Gub. Nah, ternyata ini sudah 4.000-an. 4.000-an yang sudah terdaftar di Kesra. Benar. Ya itu luar biasa katanya. Prestasi ya kita senyumin aja. Karena Pak Gubernur kemarin ngomong waktu ada Ustadz Yusuf Mansur. Iya. Saya di belakang. Di belakang. Saya di belakang, jujur, saya sebenarnya gemetar saya. Sebagai ketua umum, Benar.
takutnya saya sembrono, terus sombong gitu. Ini yang tercapai. Lebih baik saya nunduk, orang nggak tahu kita, orang begitu tahu pada saat saya tampil. Nah, oh ternyata ada fotonya Pak Dul dipasang di rumah takfis. Apa yang kita sentuh? Semangat. Benar. Semangat. Poin yang harus dipetik. Iya, Jadi semangat. kesemangat. Beberapa teman juga sudah bilang, apa sih kuncinya? Aku mandinya jam 4. Jam 4:15 aku sudah ke musola. Itu aja, akhirnya sehat. Katanya orang tadi ketemu Bu En, kamu insya Allah ridha karena pagi-pagi sudah mandi. Benar. Pagi tadi. Tapi tidak ada orang yang baik terus kembali baik, belum tentu. Makanya ya bagi rekan-rekan tidak ini ya. Terus kita misalkan jelek, terus kita nyerah menjadi bandit, janganlah. Ngapain nyingok Ya. pikir itu ngomong jelek tadi. Aku begitu ketemu begitu. Aku gara-gara 42 itu, sendalku itu mungkin ada 25 lebih ditukar sama orang. Dan dipanggil Ustadz aku gara-gara itu. Iyalah. Gitu loh. Dan kiai-kiai ini panggil Ustadz. Aku ya amin ya Allah, mudah-mudahan aku mampu seperti beliau. Niko sampai sekarang dipanggil wong mabok dia kan. Iya, karena sholat maghrib aja nambah rakaat. Iya. Belum mabuknya. Dan ya itulah berkah Al-Quran nyata. Ya kalau anak ulama penghafal Al-Quran, hafal Al-Quran wajar. Anak polisi menjadi penghafal Al-Quran, menurut saya kami harus tetap rendah hati. Benar, harus tetap rendah hati, tawadu. Insya Allah. Insya Allah. Dan yang penting harus amanah Amin. dengan kepercayaan yang sudah diunjuk sama Pak. Benar. Dan aku mohon doanya, mudah-mudahan saya masih mampu mengembang amanah ini, tetap menjadi ketua takfis, dan insya Allah pertama provinsi yang punya program satu desa satu rumah takfis itu Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa. Amin. Terima kasih sekali lagi pemirsa Pal TV di Manobe Berado. Itulah cerita yang singkat, padat dan jelas. Amin. Dari seorang ustadz yang ternyata juga ngerubah ke polisi. Kemarin lah berdebat dengan polisi. Katanya sempat taruhan ya. Iya, tidak. Sempat tidak ya. Tidak. Kalau taruhan kalau kalah aku ganti. Karena saya ternyata polisi. Iya. Oh, Dan kalah. intinya pokoknya terus berbuat baik gitu aja. Oh, kalau kalah tadi nak ustadz ganti? Iya. Kalah 300 Ustaz. Tadi ngomongnya nggak terlanjur. Terima kasih sekali lagi Ustadz Haji Muhammad Muldolal atau Ustadz Dul yang juga merupakan seorang Ketua Umum Lembaga Pembinaan Rumah Tahfiz Provinsi Sumatera Selatan. Semoga lancar terus dalam mengemban amanah di Allah Subhanahu wa taala, kesehatan. Rumah tahfiz makin banyak lagi melampaui batas di keberkahan dan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dulur-dulur yang sudah nyaksikan. Terus saksikan Sirah di bulan suci Ramadan hanya di Pal TV. Emang punya kita. Akhir kata, aku Mang Fikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.